Halo pemirsa, senang rasanya program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zaidra, inilah Hot Ekonomi. Ya, pemerintah segera menyalurkan stimulus pariwisata dalam bentuk dana hibah sebesar 3,3 triliun rupiah bagi pelaku usaha pariwisata dan juga pemerintah daerah. Dana ini untuk membantu meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata. Ekonomi kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan juga restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan PAD akibat pandemi COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan Desember 2020. Kemenparekraf juga menyiapkan anggaran sebesar 119 miliar rupiah untuk program sertifikasi CHSE gratis bagi industri pariwisata di 34 provinsi di Indonesia. Sertifikasi ini adalah untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan untuk industri yang terkait sektor pariwisata demi memulihkan kepercayaan masyarakat. Ya, total dana yang digelontorkan mencapai 3,3 triliun rupiah sebagai upaya pemerintah menjaga keberlangsungan ekonomi di sektor pariwisata. Lantas seberapa efektif dana hibah ini mampu membangkitkan industri pariwisata dan bagaimana mekanisme penyaluran dana hibah pariwisata ini? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, ada Haris Sungkari dan juga Sekjen PHRI Maulana Yusran serta pengamat pariwisata Sapta Nirwanda. Saya sapa semua narasumber saya hari ini, Pak Hari, Pak Maulana, Pak Sapta, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya di long weekend ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini judul yang kita ambil adalah stimulus selamatkan pariwisata, karena kita tahu bahwa pariwisata saat ini sektor yang tidak cukup resilient dari sisi penanganan pandemi COVID-19 dan sektor yang sangat terdampak sekali. Sebelum kita membahas soal stimulus untuk menyelamatkan pariwisata ini, soal dana hibah tadi, saya ke Pak Hari dulu mungkin. Ini kondisi sektor pariwisata kita sampai ini lebih 6 bulan pandemi ini seperti apa saat ini di lapangan, Pak Hari? Ya, terima kasih. Tentu kita tahu semua dampak dari pariwisata ini. Ada yang kunjungan drop, ada yang kunjungan menjadi nol. Dan di antara semua kelompok usaha di sektor pariwisata adalah hotel dan restoran yang paling terdampak. Ya, nanti Pak Maulana bisa mengkoreksi saya kalau saya salah atau Pak Sabta ya. Tapi itu yang paling terdampak. Karena itu ada stimulus-stimulus pemerintah itu untuk menyelamatkan industri itu. Tapi yang pertama yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana para wisatawan itu confidence datang ke destinasi wisata. Apalagi setelah COVID ini, kita membantu industri-industri dan destinasi untuk melaksanakan protokol kesehatan yang kita susun bersama industri dan juga komunitas. Bagaimana melaksanakan protokol itu sesuai dengan industrinya. Hotel, restoran, tempat diving, tempat-tempat alam dan juga publik. Nah, itu yang jadi ada pekerjaan dua. Hibah pariwisata itu dua tujuannya, menyelamatkan industri hotel karena banyak pekerjaan di situ dan juga untuk protokol dan implementasi CHSE yang kita. Jadi dana itu kita berikan ke Pemda 30% dan 70% ke industri hotel dan restoran. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, untuk tadi kan dibilang akan diberikan kepada Pemda untuk industri hotel dan restoran. Kemudian 30% digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial. Ini bentuk konkretnya seperti apa, Pak, yang 30% ini? Ini kan total anggaran diberikan oleh Kementerian Keuangan langsung ke Pemda. Jadi hibah ini dari pemerintah pusat ke Pemda. Semua data itu sudah diberikan, mana saja pemerintah kota dan kabupaten yang mendapatkan, ada 101 kabupaten dan kota. Dan itu kita berikan ke daerah. Nanti daerah yang akan memberikan, mendistribusikan ke hotel. Nah, hotel dan restoran yang dapat itu yang pembayar pajak ya. Jadi 4 bulan bayar pajak. Rata-rata 1 tahun itu dibagi 12 kali 4 itu yang dapat.
Jadi hotel dan restoran, dan tentunya agar adil mereka yang membayar pajak hotel dan restoran. Itu untuk ekonominya. Yang itu 30% tadi sebenarnya lebih kebanyak untuk pengawasan ekonomi oleh Pemda dan juga implementasi CHSE itu tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Maulana. Saat ini apa yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri untuk bertahan di industri ini di saat pandemi ini lebih dari 6 bulan sudah berjalan? Untuk kalau ditanya bagi apa strategi untuk bertahan, paling utama itu yang kami lakukan itu adalah melakukan efisiensi, karena permasalahannya dengan kondisi kita bisa katakan kondisi saat ini adalah low season panjang, dan ini low season yang juga dropnya okupansi atau konsumen di restoran itu cukup dalam ya. Biasanya kita setiap year on year itu kita menghadapi low okupansi itu 3 bulan, dan itu dropnya mungkin sekitar 30, paling tinggi itu mungkin 30-40% lah paling tinggi dari okupansi average di bulan-bulan dari di atas Maret lah, April sampai Desember. Tapi kalau sekarang kan kita udah melihat lebih dari 3 bulan, udah lebih dari 7 bulan bahkan ya. Dan kita akan menghadapi ke depan itu masih panjang, karena nanti 2021 itu menghadapi low season lagi sampai Maret. Itu yang kita bisa pastikan kondisi situasi sekarang. Jadi kalau strategi paling utama adalah strateginya adalah efisiensi. Yang kedua baru kita mencari jalan keluar dengan melakukan strategi marketing. Namun strategi marketing ini tidak akan maksimal. Kenapa? Karena memang demand side-nya ini masih masalah selama COVID masih ada. Karena masih ada kekhawatiran baik itu bertraveling atau juga memanfaatkan sarana transportasi udara, karena transportasi udara menjadi penting negara kepulauan. Nah, kita perhatikan yang bergerak itu umumnya daerah Pulau Jawa karena infrastrukturnya emang udah udah relatif baik ya. Tapi kalau daerah lain kayak Sumatera baru sampai Palembang misalnya, dan Kalimantan dan seterusnya itu masih sangat membutuhkan transportasi udara. Itu strateginya. Jadi ada strategi marketing dan ada strategi efisiensi. Oke, nah kalau digelontorkan ini soal stimulus yang akan dilakukan oleh pemerintah, apakah stimulus ini cukup bisa membantu untuk agar industri ini cukup resilient saat ini? Jadi pertama terkait dengan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah melalui dengan program yang dilakukan reprogramming melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kami apresiasi ya, programnya itu sangat menarik. Jadi istilahnya begini, bahwa selama ini pajak hotel restoran itu kalau kita perhatikan di setiap provinsi itu masih pasti menjadi penopang 5 besar PAD. Itu dulu nomor 1. Dan kami yang melakukan pajak hotel restoran ini merasa bahwa sebagai penopang dan sebagai penopang di PAD itu merasa bahwa pentingnya bayar pajak itu di kala susah ini ternyata bisa dijadikan indikator. Kan ini belum pernah terjadi ya. Ini sesuatu yang sangat kita apresiasi. Namun di sisi lain kami masih berharap Kementerian Pariwisata tetap mengawal sampai taraf implementasi, karena sampai saat ini kami perhatikan taraf sosialisasinya belum sampai ke kami, baru sampai batasan dengan pemerintah daerah, dan sini sudah mulai terjadi pandangan yang kurang menarik ya, karena perhitungannya itu tidak sama satu nasional. Kami berharap Menteri Pariwisata juga nanti mengeluarkan surat edaran yang mengeluarkan petunjuk teknis yang rigid, sehingga pembagiannya itu benar. Jangan sampai nanti di daerah itu ada tambahan syarat baru yang sementara pemerintah melalui Kemenpar itu sudah memberikan suatu syarat yang memang tidak rumit ya. Mereka berpikir adalah indikatornya membantu, tujuannya jelas ke Pemda dan juga ke pelaku usaha. Namun sayang kalau program yang sudah kita apresiasi ini implementasinya dirusak oleh hal-hal yang tidak baik nantinya. Itu mungkin pesan saya ke Pak Hari nantinya itu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Sapta sendiri soal ini. Menurut Anda, bagaimana saat ini pemerintah terus mengeluarkan program-program untuk terus membangkitkan sektor pariwisata, dan apakah stimulus ini cukup nanti bisa terkawal begitu implementasinya di lapangan? Menurut Anda seperti apa, Pak Sapta? Silakan. Baik, Mbak Popi. Jadi kalau kita lihat tadi kan stimulus ini kan untuk menggerakkan paling tidak untuk short term ya. Artinya dalam menghadapi situasi yang sekarang tanda kutip harus darurat, harus cepat. Jadi di samping karena darurat karena pandemi COVID ini kan nggak bisa kita anggap remeh.
Tapi juga sekaligus juga menjadi peluang kalau kita mau melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Menurut saya itu yang pemerintah sangat concern. Menurut saya stimulus ini adalah salah satu instrumen untuk itu. Nah, mengapa? Karena tadi Mas Alan dan juga Mas Maulana dan juga Pak Hari mengatakan ini untuk membantu di mana sektor pariwisata ini sangat terpuruk, dan ini tentunya juga berlaku di daerah lain, termasuk di negara-negara lain juga seperti itu kejadiannya. Oleh karena itu stimulus ini memang sangat diharapkan. Nah, yang penting tadi saya setuju bahwa perlu ada ukuran-ukuran yang jelas. Ini yang berkaitan, saya sepakat dengan Mas Maulana itu adalah masalah implementasi. Ini yang perlu segera Pak Hari dilakukan, ya istilahnya mapping yang cermat tapi juga tidak birokratis. Nah, ini mengapa? Karena justru ya termasuk juga Bapak Presiden sendiri kan sangat tegas dan sangat khawatir untuk dikaitkan dengan masalah implementasi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, yang paling utama adalah diimplementasi itu ada evaluasi. Nah, ini juga yang bisa di-announce. Kalau itu berkaitan dengan satu daerah, setelah diberikan tadi itu stimulus dengan CAS-nya, stimulus mengenai keuangan usahanya yang berkaitan dengan halal, hotel dan industrinya, sehingga kita bisa announce bahwa hotel itu siap, hotel itu sudah bukan satu perubahan-perubahan, dan itu penting untuk ya tidak hanya sekedar kita gain confidence, tapi memang kenyataannya di lapangan sudah confidence kita untuk kesana. Nah, ini mengapa tidak hanya penting buat international arrival yang masih datanya masih perlu waktu, tapi untuk Wishlok, saya lebih ke Wishlok dulu, wisatawan lokal. Jadi kalau pada orang Sumatera Barat, hotel-hotel ini sudah dapat stimulus mengenai CAS, ya kan? Terus juga sudah ada stimulus mengenai pendanaan paling tidak untuk investasi baru, untuk hand sanitizer, untuk persoalan cateringnya di dalam, untuk juga mungkin ada touchless-nya, mungkin juga untuk macam-macam yang terkait dengan protokol kesehatan. Nah, maunya di Sumatera Barat aja, itu Wishlok-nya udah mudah, artinya bisa saja ya dari Payakumbuh ke Padang, dari mungkin pesisir selatan ke Padang. Nah, ini memudahkan untuk mereka. Kalau sudah itu, ini membuat confident juga. Baru nanti step by step berikutnya, baru wisatawan domestik yang tadi terkait dengan pesawat dan seterusnya. Mengapa? Memang di Jawa betul, tadi Pak Maulana bilang, ini kita lihat aja libur panjang ini. Betapa dahsyatnya itu gerakan pariwisata itu. Karena pariwisata itu tidak bisa ditutupi, dia basicnya kebutuhan. Tapi kalau nggak hati-hati menjadi bahan bagian dari klaster baru. Itu Lembang aja sudah sangat padat itu, ya Pak. Nah, ini baru wisata lokal dan domestik dari Jakarta ke sana. Kita bisa bayangin juga Wishlok yang ada di NTB dan seterusnya. Jadi menurut saya stimulus ini perlu betul dikawal dan juga diadakan evaluasi dan dikasih tahu bahwa setelah ada stimulus ini hasilnya luar biasa, CAS jalan, stimulus duitnya juga bisa jalan dalam bentuk paling tidak ada new improvement baik teknologi maupun servicesnya, termasuk yang terakhir yang penting juga kesadaran si pelakunya, dari mulai owner, mulai manager sampai juga para servicesnya artinya tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pariwisata itu atau di hotel itu. Mereka harus sadar juga cara melayani kan beda dengan dulu. Ya. Nah, ini hati-hati. Itu aja Mbak Popi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita dan saya akan minta tanggapan Pak Hari soal ini. Implementasi adalah kunci supaya ini bisa tersalur kepada rakyat dan juga para pelaku usaha dengan benar. Tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.